Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelumnya ada yang udah tahu belum kita hari ini mau ngapain? Belum. Nah, kita hari ini tuh mau melakukan tes. Nah, tes apa itu? Kita tuh hari ini mau melakukan tes intelijensi yang digunakan untuk mengukur kemampuan intelijensi kita atau kecerdasan kita. Nah, sebelum melakukan tes, alangkah baiknya kita kenalan dulu nih. Kan pasti kalian belum kenal dengan saya. Perkenalkan, saya Ramadita Jenny Pratiwi, bisa kalian panggil Kak Dita atau Bu Dita. Saya dari Laboratorium UNS. Halo Bu Dita. Halo. Oke. Nah, mungkin kita kan hari ini mau melakukan tes. Sebisa mungkin meja dan kursi itu dalam keadaan yang rapi. Dan juga di atas meja hanya ada berupa alat tulis, pensil, dan juga penghapus saja. Tas dan yang lainnya bisa ditaruh di kursi atau di bawah. Ini bisa ditaruh di semen dulu ya. Oke, baik. Sebelumnya mungkin ada yang mau ke toilet dulu? Karena kita hari ini tesnya akan cukup panjang, jadi diharapkan tidak ada yang bolak-balik ke kamar mandi ya. Jadi tidak ada? Tidak. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya saya akan membacakan petunjuk pengerjaan tes. Mohon untuk didengarkan secara sesama. Yang pertama, sebelumnya jangan khawatir, tes ini tuh tidak akan berpengaruh terhadap nilai akademik kalian. Karena tes ini tuh tidak memberi gambaran tentang gimana nilai-nilai kalian. Ini hanya untuk memberi gambaran intelijensi kalian itu seperti apa. Jadi diharapkan kalian juga mengerjakan secara sendiri-sendiri atau masing-masing. Yang kedua, jangan membuka tes sebelum diperintahkan. Jadi saya akan memberikan petunjuk kapan kalian itu dapat kembali membuka atau membaca bahkan mengerjakan buku, dan kapan kalian harus menutup buku tersebut. Yang ketiga, tes ini terdiri dari 2 form, yang dimana masing-masing form terdiri dari 4 bagian. Nah, jangan kerjakan dulu bagian 2, 3, maupun 4 sebelum saya perintahkan. Yang keempat, jangan sekali-sekali membuat tanda, coretan, ataupun lipatan dalam buku karena dapat mengurangi usia buku. Yang kelima, kerjakan semua soal di lembar jawaban masing-masing. Yang keenam, apabila ada hal yang kurang jelas, silakan untuk mengangkat tangan dan kemudian silakan menanyakan apa pertanyaannya. Apakah bisa dipahami? Bisa. Baik. Selanjutnya, saya akan membagikan 2 lembar jawaban A dan B dalam posisi terbalik. Jadi diharapkan kalian tidak membalik sebelum saya perintahkan untuk membalik. Baik, semuanya sudah mendapatkan lembar jawaban? Sudah. Saya belum ingin tahu.
Ini. Baik, silakan dibuka lembar jawaban. Bisa tolong kalian tuliskan identitas lengkap kalian di sana dan juga tuliskan pada pojok kiri atas dengan keterangan A dan B. Jadi tuliskan di bagian pojok A dan B setiap masing-masing lembar jawaban. Lalu posisi lembar jawaban A berada di atas lembar jawaban B. Sudah? Sudah. Sudah. Kemudian saya akan membagikan soal, harap untuk tidak dibalik sebelum saya memerintahkan. Semuanya udah dapat soal? Sudah. Baik, silakan soal untuk dibalik. Pastikan kalian mendapatkan soal berupa skala 3 bentuk A. Ada yang dapat selain itu? Sudah. Silakan dibuka pada halaman pertama atau halaman tes 1. Lihatlah gambar-gambar pada contoh tes 1 ini. Kita lihat contoh baris pertama. Di situ Anda lihat bagaimana ranting pohon condong merebah bagaikan tertiup angin. Mulai dari gambar kotak pertama sampai kotak ketiga. Dapatkah kalian memilih satu kotak selanjutnya di antara 6 kotak yang tersedia di samping kanannya? C. Ya, betul sekali. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk gambar ranting yang merebah selanjutnya. Nah, sekarang kalian lihat pada lembar jawaban di bagian contoh tes 1. Di situ kalian silakan pada huruf C. Sudah? Nah, selanjutnya sekarang perhatikan contoh baris kedua. Lihatlah, bagian hitam itu semakin lama semakin turun, seolah-olah sebuah tirai atau gorden atau layar hitam yang diturunkan dari atas ke bawah. Tentunya kalian tahu gambar yang tepat untuk mengisi kelanjutan dari tirai itu adalah ya, benar sekali. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka silanglah huruf E pada lembar jawaban. Sudah? Selanjutnya, lihatlah gambar pada baris ketiga. Perhatikan gambar daun itu. Dari kiri ke kanan bertambah 1. Bila dilanjutkan ke kotak keempat, manakah pilihanmu? Betul. Kotak yang berada di bawah huruf E yang tepat untuk gambar selanjutnya. Maka silanglah huruf E pada deret contoh ketiga di lembar jawaban. Baik, semuanya sudah paham? Mulailah dari nomor 1 di bawah contoh itu sampai dengan nomor 13. Mungkin kalian tidak cukup waktu untuk mengerjakan dan menyelesaikan dari 13 nomor itu. Namun, bekerjalah dengan teliti dan cepat. Apabila Anda telah selesai mengerjakan 13 nomor soal itu, sebelum waktu habis, jangan memulai tes 2 terlebih dahulu, karena persoalannya beda. Ada pertanyaan? Tidak.
Perhatikan, kita akan mulai setelah saya memberitahu tanda mulai dan selesai saat saya katakan selesai. Mulai. Baik, selesai. Selanjutnya, pada tes kedua. Nah, sekarang kita beralih pada tes 2. Lihat gambar-gambar contoh pada baris pertama. Di situ ada 3 kotak yang mempunyai bentuk gambar yang sama. Tapi, ada 2 kotak lainnya yang mempunyai bentuk gambar yang berbeda. Tugas kalian adalah mencari 2 kotak yang gambarnya berbeda dengan gambar kotak-kotak lainnya pada setiap baris soal. Bila kalian telah memperoleh 2 kotak itu, silanglah huruf X, 2 huruf terdapat di kotak-kotak itu pada lembar jawaban yang telah disediakan. Pada gambar-gambar di baris pertama ini, kalian lihat bahwa ada 3 kotak gambar yang berbentuk segitiga dan 2 kotak lainnya bergambar segi 4. Jadi 2 kotak yang bergambar segi 4 itulah jawabannya. Dan kedua gambar itu terletak di bawah huruf B dan D. Maka silanglah huruf B dan D pada lembar jawaban. Sekarang, lihat contoh baris kedua. Carilah 2 gambar yang berbeda dengan gambar-gambar lainnya. Kalian bisa menemukan? Bisa. Apa kira-kira hurufnya? C. C dan E. Ya, benar sekali. Jawabannya adalah C dan E. Maka silanglah pada lembar jawaban huruf C dan E. Sudah? Bila kalian sudah jelas, mari kita mulai mengerjakan tes kedua ini. Sekali lagi, tugas kalian adalah memilih 2 kotak atau 2 gambar yang berbeda dari gambar-gambar lainnya pada setiap baris soal. Kemudian, silanglah huruf-huruf yang menandai gambar tersebut pada lembar jawaban yang telah disediakan. Bekerjalah dengan cepat dan teliti. Ada pertanyaan? Tidak. Baik, kita mulai. Selesai? Selanjutnya kita lanjut pada tes 3. Silakan dibuka untuk tes 3. Sekarang lihatlah pada tes 3. Perhatikan gambar-gambar contoh pada tes 3 ini. Setiap kali di dalam kotak besar ada 4 kotak-kotak kecil. 3 dari kotak-kotak kecil itu bergambar, tetapi 1 kotak kecil lainnya hilang gambarnya. Kotak yang hilang gambarnya itu terletak di antara 6 kotak kecil yang berada di sebelah kanan. Pilihlah salah satu pada contoh yang pertama. Kotak kecil yang kedua adalah yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang tersebut. Kotak kecil yang kedua ini terletak di bawah huruf B. Maka, jawaban yang benar untuk contoh pertama adalah huruf B. Silanglah pada huruf B di lembar jawaban. Nah, sekarang lihatlah pada contoh kedua. Manakah jawaban yang benar? C. Ya, benar. Kotak yang berada di bawah huruf C yang tepat untuk mengisi kotak kecil yang hilang itu. Karena yang hilang itu adalah gambar ayam yang berbintik-bintik yang menghadap ke kanan, maka silanglah huruf C pada lembar jawaban. Sekarang, perhatikan pada contoh ketiga. Apa yang Anda lihat? Lingkaran.
Iya, benar. Ada lingkaran berbintik dan juga lingkaran putih. Lingkaran apakah yang hilang? Lingkaran Ya, benar. Satu lingkaran putih yang hilang, yaitu lingkaran yang terdapat dalam kotak kecil di bawah huruf F. Maka silanglah huruf F di lembar jawaban. Sudah jelas? Apabila sudah jelas, silakan mulai mengerjakan tes 3 ini. Mulai. Selesai. Selanjutnya dilanjutkan dengan tes 4. Silakan buka pada tes 4. Lihatlah gambar contoh yang pertama. Setiap saat Anda akan menemukan satu gambar di sebelah kiri dan 5 gambar di sebelah kanannya. Pada gambar di sebelah kiri itu, Anda lihat ada sebuah titik. Titik itu terletak di dalam bujur sangkar dan sekaligus di dalam lingkaran. Nah, sekarang lihatlah pada 5 gambar yang ada di sebelah kanannya. Gambar manakah yang mungkin diletakkan titik yang juga berada di dalam bujur sangkar dan di dalam lingkaran? Iya, benar sekali. Jawabannya adalah gambar yang berada di bawah huruf C. Maka silanglah huruf C pada lembar jawaban. Sekarang lihatlah contoh yang kedua. Lihat gambar yang di sebelah kiri. Manakah letak titik tersebut? Ya, betul. Titik itu berada di dalam sebuah segitiga, tetapi di luar segi 4. Sekarang lihatlah 5 gambar yang terletak di sebelah kanannya. Cari salah satu gambar yang mungkin dapat kalian letakkan di titik di dalam segitiga, tetapi di luar segi 4. Anda harus membayangkan, dapat membayangkan letak titik itu seperti yang di soal. Kira-kira mana jawabannya? Ya, betul sekali. Gambar yang terletak di bawah huruf D itu adalah jawabannya. Maka silanglah huruf D di lembar jawaban. Sekarang contoh 3. Lihatlah gambar yang terletak di sebelah kiri. Manakah letak titik tersebut? Betul. Garis tersebut berada di titik dalam segitiga dan di atas garis lengkung. Sekarang lihatlah gambar-gambar yang berada di kanannya. Carilah kemungkinan gambar yang letak titiknya serupa dengan yang di soal. Ya, betul sekali. Gambar yang benar adalah terletak di bawah huruf B. Maka silanglah huruf B pada lembar jawaban. Baik, tes ini akan dilakukan selama 1,5 menit. Kerjakan dengan teliti dan cepat. Mulai. Selesai. Baik, dari lembar jawaban bisa dimasukkan ke dalam soal. Ditutup dan diletakkan di ujung meja masing-masing, tidak perlu ditumpuk dengan yang lainnya. Oke, saya akan mulai mengambil. Baik, semuanya sudah mengumpulkan. Mungkin sekian dari tes kita hari ini. Dan untuk kelanjutan tes selanjutnya akan diinfokan lebih
lanjut melalui guru BK nantinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.